Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian. Minggu 12 Januari 2025, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya, bab 40 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9-11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, dilanjutkan bab 3 ayat 4-7. Bacaan Injil, Lukas bab 3 ayat 15-16, dilanjutkan ayat 21-22. Mengalir dalam kasih Allah, makna baptisan yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih, seorang anak kecil bernama Mika selalu senang bermain di dekat sungai kecil di desanya. Suatu hari saat ia sedang bermain dengan perahu mainannya, ia melihat seorang petani tua mencuci kakinya di tepi sungai. Mika mendekat dan bertanya, "Kakek, mengapa kaki kakek dicuci di sungai ini?" Sang kakek tersenyum dan menjawab, "Air ini bukan hanya membersihkan kaki, tetapi juga mengingatkan saya pada kasih Allah yang membersihkan hati saya." Sama seperti sungai yang mengalir, kasih Allah tak pernah berhenti. Kata-kata sederhana kakek tua itu tertanam kuat di hati Mika, yang kemudian belajar dan menyadari bahwa hidupnya selalu dipenuhi dengan kasih Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Injil Lukas membawa kita ke momen yang penuh keajaiban. Ketika Yesus datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, disertai suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini bukan sekadar tindakan simbolis, tetapi momen yang penuh makna, yang menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah yang terkasih dan awal pelayanannya untuk menyelamatkan dunia. Ia datang untuk membawa terang, membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api, menguduskan kita dan mempersiapkan kita untuk hidup kekal. Baptisan Kristus mengingatkan kita bahwa melalui baptisan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Saudari dan saudara, kita dibaptis karena kemurahan kasih Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus menunjukkan bahwa kemurahan kasih Allah adalah dasar dari keselamatan kita. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga dalam peristiwa pembaptisan Yesus, meski Yesus tidak memerlukan baptisan sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia memilih untuk dibaptis sebagai wujud solidaritasnya dengan kita, manusia yang berdosa. Baptisannya menjadi tanda pembaharuan dan kasih karunia Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka dalam pembaptisan Kristus, kita melihat Allah datang sebagai seorang gembala yang penuh kasih, menghimpun kawanannya dengan lembut, memeluk anak-anak domba, dan menuntun induk-induk domba dengan hati-hati, seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu." Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Dia tidak datang dalam kekuatan duniawi, tetapi dalam kelembutan dan kerendahan hati, membawa penghiburan dan harapan kepada umat-Nya. Saudari dan saudara yang terkasih, apa makna praktis dari peristiwa hari ini bagi hidup kita? Baptisan Kristus memanggil kita untuk menempatkan Dia di pusat hidup kita.
Ketika dunia menawarkan kegemerlapan yang seringkali menjauhkan kita dari Allah, baptisan adalah momen untuk kembali kepadanya. Sebagaimana Yesus memulai pelayanannya setelah dibaptis, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, melayani sesama, dan menjadi saksi kabar baik kepada dunia berkat rahmat pembaptisan yang kita terima dimanapun kita berada, di keluarga-keluarga, di lingkungan, ataupun di tempat pekerjaan kita. Bayangkan hidup kita setiap hari seperti sungai yang mengalir, membawa kabar baik dan berkat Tuhan kepada siapapun yang kita temui. Maka betapa baik dan damainya hidup ini. Spirit untuk menjadi saksi kabar baik dapat kita timbah dari Nabi Yesaya. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut. Katakanlah, lihat itu Allahmu. Inilah tugas kita, berani dan penuh kekuatan mewartakan kabar baik kepada mereka yang kehilangan harapan dan takut memandang masa depan, kepada orang-orang yang haus akan kasih dan pengampunan Allah. Untuk itu, dengan rendah hati dan hati yang terbuka, kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, menjadikan kita alat kasih Allah di dunia ini. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang selalu dialiri kasih Allah untuk terus disalurkan bagi dunia dimanapun kita berada. Seperti Mika dalam kisah di atas yang terinspirasi oleh aliran sungai, kita diundang untuk menyadari bahwa baptisan bukan hanya peristiwa masa lalu, melainkan sumber kehidupan yang terus mengalir dalam diri kita kepada siapapun dengan tak terbatas. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus merenungkan panggilan baptisan kita. Kita telah menerima rahmat kelahiran baru melalui Roh Kudus. Maka hidup kita mesti benar-benar mencirikan kelahiran baru tersebut. Artinya tidak membiarkan hidup kita dikuasai oleh kegelapan dosa, tetapi selalu berjuang untuk hidup dalam terang yang menuntun kita kepada keselamatan kekal. Semoga Roh Kudus yang turun atas Yesus juga menguatkan kita dalam perjalanan iman ini, sehingga kita dapat hidup seturut kehendak Allah, membawa namanya dimuliakan di dalam segala hal yang kita lakukan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengalir tanpa henti dalam hidup kami, seperti air yang membersihkan dan memberi kehidupan. Hari ini dalam perayaan pesta pembaptisan Tuhan, kami mengenang panggilan baptisan kami yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu, menjadikan Kristus pusat dari segala yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semoga Roh Kudus yang turun atas Yesus di Sungai Yordan juga memimpin kami, memperbaharui hati kami, dan memberi kami keberanian untuk menjadi saksi kabar baik di tengah dunia. Ajarlah kami untuk mengalirkan kasih-Mu kepada sesama, membawa terang bagi yang berada dalam kegelapan, dan harapan bagi yang kehilangan arah. Kuatkanlah kami dalam godaan dunia, agar kami tetap setia kepada panggilan-Mu. Ya Tuhan, tuntun kami untuk selalu berjalan di jalan yang rata, menyiapkan tempat bagi-Mu dalam hidup kami, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Semoga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan, dan lebih banyak jiwa merasakan kehadiran kasih-Mu. Kami mohon semuanya ini dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.